Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Salikah dengan NIM 23030174259 dari kelas Pendidikan Matematika 2023E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan soal-soal UAS Geometri tahun 2024. Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1A. Jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah dari ruas garis AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jawabannya yaitu B belum tentu disebut sebagai titik tengah dari ruas garis AC. Mengapa demikian? B itu disebut titik tengah dari ruas garis AC jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu titik B harus terletak di antara titik A dan juga titik C. Syarat yang kedua yaitu panjang AB sama dengan panjang BC. Sedangkan pada soal itu tidak disebutkan bahwa titik B terletak di antara titik A dan juga C. Jika diilustrasikan, gambarnya seperti ini, di mana titik B tidak terletak di antara titik A dan C, atau titik A, B, dan juga titik C itu tidak segaris. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa B itu belum tentu titik tengah dari ruas garis AC karena tidak memenuhi syarat yang pertama itu tadi. Lanjut ke soal nomor 1B. Jika RS dan RT dua sinar berlawanan, apakah R titik tengah dari ST? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jawabannya yaitu R bukan titik tengah dari ST. Mengapa demikian? Karena RS dan RT itu adalah ruas garis, di mana RS itu dapat diperpanjang sedemikian hingga tak berhingga panjangnya. Begitu juga dengan RT dapat diperpanjang sedemikian hingga tak berhingga panjangnya. Sehingga tidak dapat ditentukan bahwa RT dan RS ini panjangnya sama. Sedangkan syarat dari titik tengah tadi, panjang RT dan RS itu harus sama. Jadi kesimpulannya R itu bukan titik tengah dari ST karena RT dan RS panjangnya tidak dapat ditentukan. Lanjut soal nomor 1C. Apa syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Syarat terbentuknya tepat sebuah bidang yang pertama yaitu bidang dapat dibentuk minimal dari 3 titik yang tidak segaris. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Terdapat 3 titik yaitu titik P, Q, dan juga R yang tidak berada dalam garis yang sama. Misal nantinya hanya 2 titik saja, jika 2 titik tersebut dihubungkan, maka bukan membentuk sebuah bidang, tapi malah membentuk sebuah garis. Yang kedua yaitu bidang terbentuk minimal dari 1 garis dan 1 titik di luar garis tersebut. Gambarnya seperti di bawah ini, yaitu terdapat garis L dan juga 1 titik di luar garis L yaitu titik U. Yang ketiga yaitu bidang terbentuk dari 2 garis yang berpotongan. Contohnya yaitu terdapat garis M dan juga garis N yang berpotongan di 1 titik. Soal nomor 2A. Jelaskan dan berikan 1 contoh apa yang dimaksud dengan sudut-sudut pasangan linier, sudut bersisihan, dan sudut bersuplemen. Yang pertama yaitu sudut pasangan linier. 2 sudut membentuk pasangan linier jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut bersisihan, dan sisi-sisi yang tidak bersekutu merupakan sinar-sinar yang berlawanan arah. Contohnya yaitu di sini sudut AOC ini berpasangan linier dengan sudut BOC, di mana sinar AO dan sinar OB adalah sinar yang berlawanan. Yang kedua yaitu sudut bersisihan. 2 sudut yang sebidang disebut bersisihan jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut mempunyai sisi yang bersekutu dan sisi-sisi sudut yang lain di antara sisi yang bersekutu. Contohnya yaitu sudut POQ ini bersisihan dengan sudut QOR, di mana sisi yang bersekutu yaitu sisi OQ dan 2 sisi yang lain yaitu sisi OP dan sisi OR ini di antara sisi yang bersekutu. Yang ketiga yaitu sudut bersuplemen.
Dua sudut dikatakan saling bersuplemen jika dan hanya jika jumlah besar kedua sudut tersebut adalah 180. Berikut ini adalah contohnya, yaitu sudut KAM bersuplemen dengan sudut MAL, di mana besar sudut KAM jika ditambah dengan besar sudut MAL ini sama dengan 180 derajat. Soal nomor 2B. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan juga sudut pusat. Yang pertama itu sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya itu terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Contohnya yaitu sudut RST ini adalah sudut keliling, di mana titik sudutnya ini terletak pada lingkaran yaitu titik S dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur SR dan juga tali busur ST. Selanjutnya yaitu sudut pusat, yaitu sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa jari-jari lingkaran. Contohnya yaitu sudut APB ini adalah sudut pusat, di mana titik sudutnya ini terletak di titik P yang merupakan pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya itu adalah AP dan juga PP yang merupakan jari-jari lingkaran. Lanjut ke soal yang nomor 3. Buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Gambarnya yaitu seperti ini. Diketahui bahwa ABC ini adalah segitiga sembarang, di mana P sebagai titik tengah dari ruas garis AC dan juga Q sebagai titik tengah dari ruas garis BC. Perintahnya yaitu disuruh membuktikan bahwa panjang PQ ini sama dengan setengah dari panjang AB. Untuk langkah yang pertama yaitu menulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu P sebagai titik tengah dari ruas garis AC dan juga Q sebagai titik tengah dari ruas garis BC. Kemudian karena P ini adalah titik tengah dan juga Q adalah titik tengah juga, maka CP dibanding dengan CA sama dengan CQ dibanding CB sama dengan 1/2, di mana CP ini 1 dan CA nya itu 2. Ini alasannya yaitu langkah 1 dan 2. Selanjutnya, akibat dari langkah yang ketiga ini, PQ ini sejajar dengan AB. Itu dijamin dalam teorema 10.2, di mana yang bunyinya yaitu jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut itu sejajar dengan sisi segitiga. Kemudian karena PQ sejajar dengan AB, langkah yang kelima yaitu sudut CAB ini kongruen dengan sudut CPQ. Itu merupakan sudut yang sehadap. Kemudian langkah 6-nya, sudut PCQ ini berhimpit dengan sudut ACB. Oleh karena itu, sudut PCQ kongruen dengan sudut ACB. Yang ketujuh yaitu menggunakan teorema sudut-sudut diperoleh segitiga PCQ ini sebangun dengan segitiga ABC. Ini merupakan dari langkah 5 dan 6. Yang kedelapan yaitu PC per AC sama dengan PQ per AB. Ini dari langkah yang ketujuh. Selanjutnya PQ sama dengan setengah AB, karena PC per AC tadi nilainya adalah setengah. Dari langkah yang ke-9 diperoleh bahwa panjang PQ ini sama dengan setengah dari AB. Maka terbukti bahwa PQ sama dengan setengah AB. Lanjut soal yang keempat, yaitu buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur adalah tegak lurus.
diketahui yaitu sebuah lingkaran O dengan titik pusatnya O dan AC sebagai tali busur lingkaran O. B ini adalah titik tengah dari ruas garis AC. Lalu perintahnya yaitu disuruh membuktikan ruas garis OB ini tegak lurus dengan ruas garis AC. Langkah yang pertama yaitu ditulis terlebih dahulu yang diketahui B sebagai titik tengah ruas garis AC. Kemudian ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis BC. Ini merupakan langkah 1. Selanjutnya buat ruas garis yang menghubungkan O dengan A dan juga O dengan C. Langkah yang keempat yaitu OA itu panjangnya sama dengan OC karena merupakan jari-jari lingkaran. Langkah yang kelima yaitu segitiga OAC itu adalah segitiga sama kaki akibat dari langkah 4 tadi. Yang keenam yaitu sudut OAC itu kongruen dengan sudut OCA. Ini merupakan langkah 5. Selanjutnya yaitu segitiga OBC itu kongruen dengan segitiga OBA. Diperoleh dari langkah 2, 4, dan juga 6 menggunakan teorema sisi sudut sisi. Langkah selanjutnya yaitu sudut OBC berarti kongruen dengan sudut OBA. Karena segitiga OBC tadi kongruen dengan segitiga OBA. Langkah yang ke-9 yaitu besar sudut OBA ditambah besar sudut OBC itu adalah 180 derajat karena sudut OBA dan sudut OBC ini merupakan sudut pasangan linier. Langkah yang ke-10 yaitu besar sudut OBA berarti sama dengan besar sudut OBC, di mana besarnya yaitu 90 derajat. Karena sudut OBA ditambah sudut OBC tadi kan 180 derajat. Lalu sudut OBA kongruen dengan sudut OBC, berarti besar sudut OBA-nya ini 180 derajat dibagi dengan 2 yaitu 90. Selanjutnya yang terakhir yaitu OB tegak lurus dengan AC. Karena besar sudut OBA tadi kan 90 derajat, berarti menggunakan definisi tegak lurus, OB tegak lurus dengan AC. Jadi terbukti bahwa ruas garis OB ini tegak lurus dengan ruas garis AC. Lanjut ke soal yang nomor 5A. Lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal A, BFE dengan ukuran AB sama dengan 6 cm, AE 4 cm, AD sama dengan 5 cm, sudut surutnya 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Untuk melukis balok, langkah pertama yang dilakukan yaitu melukis bidang frontalnya yaitu ABFE. Dengan panjang AB-nya 6 cm. AE-nya 4 cm. Langkah kedua yaitu melukis sudut surutnya yaitu sebesar 135 derajat dengan titik pusatnya yaitu A. Karena besar EAB ini sudah 90 derajat, jadi kita tinggal melukis sudut 45 derajatnya ke arah sini. Caranya yaitu yang pertama yaitu kita perpanjang ruas garis AB terlebih dahulu.
Kemudian kita buat busur lingkaran di titik A sehingga memotong ruas garis di sini dan juga sini nantinya. Didapat dua titik perpotongannya, kita buat lagi busur lingkaran dari dua titik perpotongannya yang tadi. Selanjutnya kita tarik garis dari titik A ke hasil perpotongan yang terakhir. Selanjutnya kita buat perbandingan proyeksi sebesar 2:3. Karena panjang sisi yang belum digunakan tadi adalah 5 cm, maka kita buat ruas garis panjang 5 cm. Kita tambahkan ruas garis bantu, panjangnya terserah. Dengan menggunakan jangka, kita potong ruas garis bantu tadi sebanyak 3. Panjangnya ini tetap. Selanjutnya kita hubungkan titik potongnya ini dengan ruas garis yang panjangnya 5 cm tadi. Selanjutnya kita ukur menggunakan jangka. Karena perbandingannya 2:3, berarti kita cukup mengambil 2 dari 3 ini tadi. Lalu diletakkan di titik pusat A. Kita buat perpotongan lagi. Selanjutnya kita tinggal membuat baloknya saja. Oke, balok ABCDEFGH dengan surut 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3 sudah jadi. Soal yang terakhir yaitu nomor 5B. Gambarlah bentuk penampang bidang prisma PHRST UVWXY yang melalui titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Untuk membuat irisan prisma, langkah yang pertama yaitu pilih bidang UVRP
berpotongan dengan bidang YVGT di garis KL. Yang kedua yaitu hubungkan A ke C sehingga ruas garis AC memotong ruas garis KL di O. Langkah yang ketiga yaitu hubungkan B ke O sehingga sinar BO memotong ruas garis Vicky di titik E. Angka yang keempat yaitu analog dengan langkah 1, 2, 3. Yaitu misal bidang YVGT itu berpotongan dengan bidang UXSP di garis MN. Langkah yang kelima yaitu hubungkan A ke D sehingga sinar AD itu memotong ruas garis SX di titik F. Nah, langkah yang terakhir yaitu hubungkan ABFCE.
diperoleh bidang ABFCE ini adalah irisan prisma. Sekian tadi pembahasan mengenai soal-soal UAS Geometri 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.